teman belajar freelance gitu, freelance sendiri, ya sebenarnya lebih cocok waterfall karena lebih jelas gitu skopnya. Oh, dari A dulu ke B, ke C, ke D, ke E. Dan kalau bisa sih setiap tahap misalkan masih di tahap planning gitu. Kita ngumpulin BRD ya kita mastiin dulu kalau ini tuh udah sesuai spek dari customer gitu. Jangan lompat ke misalnya langsung ke desain gitu. Takutnya ketika kita udah deploy segala macam ada yang kelewat dan kita harus revisi lagi balik ke awal. Makan waktu juga sama budget. Terus kalau emang misal ini banyaknya di internal sih nih RAD. Ya perusahaan-perusahaan yang butuh ERP segala macam biasanya oke nih kita butuh cepat misalkan untuk ngitung sales bulan ini. Ya kemungkinan ya harus pakai ERD. Ya paling gampangnya kan kita ngitung kwitansi aja kan, kwitansi yang masuk berapa, terus kita sortir dari tanggal sama kliennya. Terus ada spiral nih yang tadi dia harus ada beberapa tahapan QC. Nah ini makanya cocok untuk ya udah yang B2B lah. Nah mereka ada standar-standar tertentu yang harus kita terapin juga kan. B2B atau B2G. Lalu ke Agile, ini biasanya di startup-startup pasti pakai ini Agile. Terus ada Scrum kan turunan dari Agile sendiri. Itu dia biasanya pakai Trello atau Jira biasanya. Terus ada XP, pair programming sama test driven, sama Lean yang tadi. Terus ya ini balik lagi sih sebenarnya. Kalau untuk metodologi ini, nggak ada satu metodologi yang cocok buat semua produk gitu. Jadi ya kayak milih mungkin mobil gitu. Kita mau beli mobil ya, misalnya kita beli Sigra gitu. Ya dia nggak cocok di semua medan kan, harus ngikutin lagi. Lebih bergantung ke ini juga sih, teknis. Gimana perusahaan mau ngembanginnya aja. Kalau sebagai umbi-umbian yang ikut aja sebenarnya. Terus ke arsitektur enterprise. Ya ini sebenarnya blueprintnya sebagai guideline lah. Kalau kita mau buat si arsitektur enterprise tadi, ini kira-kira gimana sih kita buatnya? Guideline-nya seperti apa? Hmm. Nah, ini perbedaan yang paling ketara ya di sistem tradisional sama enterprise. Kalau tradisional sendiri, biasanya dia itu sistem penyimpanannya udah masing-masing gitu. Nggak digabung jadi satu, nggak ada integrasinya. Misalkan akuntansi, ya dia punya spreadsheet sendiri. Pasti dong kalau di perusahaan yang ya belum menerapin SEA ini. Terus bagian HR atau SDM ya dia punya spreadsheet sendiri untuk hitung KPI. Penjualan, ya dia punya DB sendiri, punya sistem sendiri, cara ngitung salesnya gimana ya pasti seperti itu. Nah, kekurangannya pasti banyak redundansi data. Misalkan, oh, ya ini yang lagi saya kerjain juga buat tim anti rayap gitu. Ketika dia mau buat laporan hasil survei, itu dia harus narik dari inquiry. Yang mana inquiry ini itu lebih nyambung ke admin. Sedangkan admin punya spreadsheet sendiri. Nah, dia harus nge-share sendiri si admin ini ke orang-orang surveinya. Yang mana itu bakal makan waktu karena dia harus ngurut lagi klien mana, terus lokasinya di mana, tanggal berapa, dia harus confirm lagi, dan ya pasti lebih panjang untuk pipeline-nya. Sedangkan kalau misalnya dia udah pakai si sistem SIE ini, ya semua data udah terintegrasi. Misalkan dari HR, penjualan, akuntansi itu udah di database tunggal gitu. Dan ya tergantung dari ownernya ya mau seperti apa yang mau dia buat. Cuman misalkan dari penjualan, si tim HR ini ketika dia mau narik misalkan data si sales ini target atau enggak. Nah, dia pasti ngambil dari penjualan. Oke, dicari usernya misalkan namanya Budi gitu. Kasih sampel, ya dia sales di situ, sales produk. Targetnya dia 1 miliar gitu, 1 bulan misalkan. Ya, misalkan dia achieve di bulan ini. Nah, si SDM ini, dia tinggal narik datanya. Oke, Budi di bulan ini dia achieve 1 miliar.
ini KPI-nya sudah sampai, ini bonus komisinya, nah dia bisa narik ke payroll-nya tuh lebih mudah karena datanya udah nyambung semuanya. Seperti itu. Mungkin kalau lebih gampang ya, ya misalkan kita mau ngechat teman atau keluarga gitu, misalnya ngechat adik atau bapak atau ibu, kita ngabarin misalnya mau mau balik ke rumah gitu jam 5, ya lebih gampang kita buat grup keluarga, kita satuin ya kita info langsung kan, daripada kita harus ngechat satu-satu. Nah, gampangnya gitu, contoh sehari-harinya, kurang lebih. Nah, ini ada Zuckman Framework. Dia taksonomi 6x6, eh, melihat beberapa sudut pandang dalam membangun SEA. 6 perspektifnya sendiri itu dia ada perencana, tuh ruang lingkup sama daftar hal pentingnya seperti apa. Ada pemilik, model bisnis sama alur kerjanya, pemilik ya owner dari si produknya itu. Terus ada, alhamdulillah, ada perancang. Ya ini pastinya orang-orang programmer ya. Dia yang ngemodelin sistem logisnya seperti apa dari data sampai aplikasinya. Lalu ada pembangun, ya dia oke kita tunjuk misalnya PM ya. Dia model teknologinya mau pakai apa, desain fisiknya seperti apa, terus strategi developmentnya seperti apa. Lalu ada subkon. Nah ini detail spesifikasi sama konfigurasi kita kasih ke mereka. Lalu penggunanya itu bisa ya misalkan mau bikin sistem internal kantor pasti orang-orang kantor yang pakai. Kalau kita mau bikin ya SAS gitu, software as a service, bisa pakai Gojek dan lain-lain ya pasti masyarakat luas yang pakai kan. Ini tinggal kita petain aja sebenarnya sih. Datanya seperti apa. Dari data ini fungsinya tuh mau kayak gimana. Dan dari segi jaringan atau infranya tuh mau di mana, apakah di cloud base atau di ya kita pakai tradisional gitu, kita bikin server sendiri dan lain-lain. Lalu orangnya ini yang bikin siapa dan untuk siapa gitu. Terus dari segi timeline atau waktu tuh kapan mau dirilis dengan versi ini, versi A, versi B, versi C gitu. Lalu dimotivasi tuh kenapa kita bikin sistem ini dari awal. Nah ini contoh sehari-harinya, misalkan kita mau bangun rumah, pasti si owner mikirin dong, butuh berapa kamar, layoutnya seperti apa, tamannya mau gimana, mau lantai 1 atau lantai 2, apakah mau pakai cakar ayam atau ya balok-balok cukup untuk lantai 1 aja, mau pakai batu kali atau gimana. Nah biasanya setelah lanjut itu arsitek gambar denahnya. Oke, arsitek gambar denah seperti ini yang saya mau, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi di lantai 1, dia udah mulai bangun. Nah biasanya dari kontraktor nih. Ini dia yang mikirin mau pakai spek material seperti apa. Lalu lanjut dari penghuninya. Sebenarnya objeknya sama kan kita bangun rumah. Cuman ya point of view-nya aja yang beda. Nah ini lanjut ke TOGAF atau Architecture Development Method. Nah ini sebenarnya iteratif aja sih. Ada berapa fase nih? Ada 8 fase. Nah ini cakupannya 4 domain. Bisnis, data, aplikasi, teknologi. Biasanya kita ada prelim, ada vision, bisnis, info system, teknologi, opportunities, migration, sama governance. Nah ini ya fase-fasenya aja sih. Sebenarnya mah sama aja sih. Seperti, cuman ini lebih detail aja. Kayak prelim tuh persiapannya seperti apa, visinya, arsitektur, dan stakeholdernya tuh mau kayak gimana. Dari segi bisnis proses yang seperti apa, dan organisasinya kayak gimana. Terus bisa kita data info sistemnya, arsitektur data sama aplikasi. Terus teknologinya ini lebih ke ya real world-nya seperti apa, dan opportunities-nya pasti ada gap kan dari SE sama sampai ke 2B gitu, kondisi existing sama yang perubahannya. Lalu ini migration misalkan ya oke lah di tahap awal kita pakai Java dengan versi berapa 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 mungkin
di beberapa tahun kemudian kita mau pakai ganti lah, misalkan ke Golang gitu atau ke ya paling gampang ke Next.js atau sistem-sistem Node.js gitu. Baru di governance ini ya tata kelolanya seperti apa sama manajemen perubahannya nanti. Nah ini lebih ke kesimpulannya tadi ya, Zachman sama Togaf. Kalau Zachman sendiri kan tadi taksonomi atau klasifikasi sistemnya. Nah kalau Togaf itu udah lebih mendetail dia ke prosesnya. Tujuannya sendiri kalau Zachman dia matain sama dokumentasi semua komponen. Sedangkan Togaf ADM itu bantu proses step by stepnya. Nah Zachman ini ideal buat audit sama dokumentasi kondisi terkini. Sedangkan Togaf dia perencanaan transformasi menuju targetnya, S2B-nya. Kekurangannya kalau Zackman ini, dia nggak ada panduan implementasi. Sedangkan TOGAF itu terlalu kompleks dia kalau untuk organisasinya terlalu kecil. Nah ini yang kesimpulan tadi ya, sebenarnya satu metodologi kan nggak bisa dipakai untuk semua produk. Lalu untuk fondasi dari integrasi sendiri itu ya si arsitektur enterprise sendiri. Karena kalau nggak ada AI ya datanya masing-masing, terus banyak duplikat dan lain-lain.